Baik, terima kasih. Kita ngobrol saja, agak santai gitu ya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita sambil duduk-duduk karena sudah sore juga. Kita mencoba melakukan kolaborasi pemaparannya secara kolaborasi, jadi tidak masing-masing. Jadi kita mencoba agar nanti bisa membuat comparison, perbandingan, bagaimana proyek yang ditangani oleh kontraktor Jepang, dalam hal ini yang di Jepang beneran, dan yang kontraktor Jepang yang ada di Indonesia. Jadi yang kontraktor Jepang yang ada di Jepang adalah di proyek pembangunan gedung KBRI Tokyo, Jepang, dengan kontraktornya adalah Taisei Corporation, dan yang untuk kontraktor Jepang yang kemudian proyeknya ada di Indonesia, yaitu di proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 di CP 202 begitu ya? 202, betul Pak. 202 begitu ya. Antara Shimizu Adi Joint Venture. Oke. Baik, nanti kita akan slide-nya gonta-ganti. Jadi yang warna hijau nanti akan saya sampaikan. Nanti yang slide-nya warna biru akan disampaikan oleh Pak Rizal gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kita akan bisa lihat kira-kira perbandingannya Ya, bagaimana betul. gitu. Jadi switch Pak, jadi Kita saya switch. bajunya hijau, Pak Solian biru. Oh, siap. Kolaborasi. Tapi ini mohon izin teman-teman, disclaimer, ini tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang salah, dan tidak ada yang unggul dan tidak ada yang tidak unggul. Ini hanya kita coba untuk memaparkan apa yang kami rasakan atau yang kami alami bekerja di kontraktor join dengan kontraktor Jepang, maupun dari Pak Solihan juga sama posisinya. Jadi ini mungkin hanya sebagai referensi, kalau ini dianggap efektif bagi proyeknya rekan-rekan sekalian masing-masing, monggo diaplikasikan, tapi ya ini sebagai referensi saja gitu. Oke. Gitu ya Pak Solihan ya. Ya betul, siap. Baik, kita coba pakai ini. Baik, next kita lanjutkan. Nah ini contoh foto saja gitu ya. Bukan contoh nih, memang foto ketika saya bersama dengan Araisi San, Deputy Set Manager dari Taisei Corporation di proyek pembangunan gedung KBRI Tokyo yang sebelah kanan. Kemudian, monggo, ini dengan siapa? Nah ya ini kelihatannya kayak bukan di Indonesia, tapi ini sebenarnya di Indonesia. Jadi ini proyek MRT CP 202, kebetulan foto ini diambil ketika kita proses assembling mesin tunnel boring machine nomor 2. Jadi yang nomor 1 sekarang udah berjalan, dan sekarang kita proses assembling dan menuju proses SAT atau System Acceptance Test untuk memulai petualangan menggerong tanah Jakarta. Oh. Ini TBM nomor 2 Mas. Oh berarti TBM ini bukan talk meeting ya? Bukan, oh. itu tadi. Saya kira ini talk meeting gitu. Bukan. Oke, baik, yang foto ini sebetulnya diambil ketika sudah mau serah terima. Jadi mengapa tidak pakai helm gitu ya? Karena memang sudah mau serah terima sehingga memang kondisinya sudah green zone semua. Oke, next. Nah ini pengantar sedikit saja tentang budaya kerampingan atau lean di konstruksi Jepang. Ini kembali ke sekitar tahun 2021 Prof, ketika kuliah umum tentang konstruksi ramping, Profesor Anas Ma'ruf mengatakan tidak hanya sekedar di industri kata beliau, tetapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Begitu musim dingin selesai, mereka akan memasukkan pakaian musim dingin itu ke kardus dan ditulis di kardus itu apa isinya. Artinya tanpa membuka kita sudah bisa memastikan konten kardus itu apa, dan itulah lean yang sudah dijadikan kebiasaan sehari-hari di Jepang. Next Mas. Nah itu benar-benar saya rasakan Bapak Ibu. Jadi ketika waktu itu kita mau pindah kantor atau pindah direksi KIT, hanya memindahkan dari bawah ke gedung yang sudah jadi. Saya diminta untuk memasukkan dari setiap rak itu buku ke dalam kardus. Memfotonya, dan foto itu ditempel di bagian samping ataupun bagian atas. Buat apa saya pikir gitu ya, buat apa? Ternyata saya kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Profesor Anas bahwa itulah cara mereka budaya lean. Tanpa membuka kotaknya,
mereka sudah tahu isinya, kurang lebih gitu. Next. Kemudian yang saya alami, yang menjadi excited bagi saya adalah budaya teratur dan terencana dalam konstruksi. Pertama, concern mereka penuh pada perencanaan, right first time gitu ya. Mereka akan berlama-lama kemudian melakukan detail terhadap perencanaan sampai mereka confirm bahwa itu bisa dilaksanakan. Yang kedua yang membuat saya excited itu adalah kertas kerjanya itu hampir sudah siap semua gitu ya. Ketika kita masuk tinggal kayak plug and play gitu ya. Tinggal print isi, print pakai. Nanti akan kita tunjukkan. Kemudian next Mas. Kemudian beberapa hal yang juga saya pahami dari konstruksi Jepang, secara teknik dan teknologi konstruksi tidaklah begitu berbeda antara konstruksi Jepang dengan konstruksi Indonesia. Jadi cara begistingnya sama, cara ngecornya sama. Artinya bukan hal yang mustahil untuk kita tiru. Kalau hasilnya memang top. Hasilnya berbeda. Tapi artinya bukan mustahil untuk kemudian kita adopsi. Kemudian proses konstruksi yang sudah baku di seluruh Jepang. Oke, next. Nah ini bagian, monggo. Nah ini yang mau saya jelaskan sebenarnya kalau budaya Jepang di sana ya karena memang mereka kerja di Jepang, mereka akhirnya juga menjunjung budayanya mereka. Dan yang menariknya lagi adalah ketika saya mengalami pertama kali, saya masih ingat betul saya diterjunkan ke proyek ini atas buah tangan beliau, Pak, yang sudah meninggalkan adikarya gitu. Jadi dicemplungin, saya dijorokin ke situ. Oh berarti saya gantian, beliau yang jorokin saya juga. Oh gitu, beliau jorokin saya, tapi pesan beliau adalah, Yus, adikarya ini bukan hanya pengen kerja tapi juga pengen investasi berupa SDM gitu. Jadi beliau itu tujuannya juga teman-teman kita ini diterjunkan di proyek supaya bisa mengadopsi apa yang positif yang bisa diambil. Nah salah satu yang menarik dari saya adalah budaya Sangen-shugi ini sebenarnya part of Kaizen dari Toyota Way ya, membiasakan Sangen-shugi ini kalau diartikan adalah Genba, Genbutsu, Genjitsu ini artinya adalah actual site, actual thing sama actual situation. Jadi orang mereka bahkan mungkin ya saya nggak tahu ya ini apakah baik atau benar ya, mereka itu susah percaya sama orang Pak. Bahkan level PM-nya sendiri pun susah percaya sama satu level di bawahnya. Dan dia harus ngelihat sendiri, terus merasakan sendiri, baru dia akan mengambil keputusan itu bukan berdasarkan insting dan katanya, tapi berdasarkan data yang apa yang dia lihat Fakta ya, dan fakta. lapangan. Sehingga dalam proses perbaikan itu ya tanggung jawabnya memang karena dia pucuk pimpinan di proyek, ya dia harus memegang tanggung jawab itu sendiri. Siap. Nah baiknya positifnya adalah ya kita akan mendapatkan solusi seperti apa yang kita inginkan, tidak berdasarkan katanya. Cuman ini negatifnya adalah yaitu tadi kurang percaya sama orang lain gitu. Timnya. Gitu. Nah dan di sana itu kalau kita sering lihat lah plan do check action ya ini seperti ini. Dan will improvementnya juga seperti ini. Cuman ditambahkan sedikit lah di sini ada standar. Jadi misalnya kita terus menerus melakukan continuous improvement. Betul. Kalau ibarat kita supir truk naik di tanjakan nagrek gitu ya. Kita jalan terus. Kalau nggak ada ganjelnya ini, ya kan walaupun ini muter, ini tetap merosot. Artinya improvement untuk kualitinya percuma ya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu standarisasi untuk kalau bahasa gampangnya ganjel, supaya kita tidak melakukan pengulangan proses yang degradatif atau malah kita turun tapi dia naik terus gitu. Artinya harus disusun standarnya gitu ya. Betul. Dan standarnya yang kemudian terus perbaikan. Betul. Gitu ya. Betul gitu. Jadi gitu. Oke, next. Okay, next. Baik, inilah data umum. Kurang lebih proyeknya selama 31 bulan. Kemudian nilai kontraknya kurang lebih 3 miliar yen. Kalau waktu itu dikurskan kurang lebih sekitar 700 miliar. Yang menarik sebetulnya adalah terkait dengan bagaimana mereka membuat visual management informasi terhadap proyek itu. Yang menarik di sini ada bid strategy assumption log-nya. Jadi proyek itu oleh tim tendernya diberikan
sebetulnya dulu waktu tender assumption log-nya seperti apa. Sehingga mereka akan ketika di proyek, oh ternyata ada bagian VE proposal yang belum disetujui dan seterusnya. Sehingga well prepare kemudian kedua. Dan bagaimana mereka menunjukkan ini ya, yang orang melihat satu lembar ini bisa memberikan informasi secara menyeluruh proyek itu. Gitu. Itu yang bagi saya cukup excited. Oke, next. Nah, monggo. Nah, kalau ini sebagai informasi, jadi proyek kami namanya ini Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project fase 2, kontrak package 202. Contracting partisnya adalah employernya MRTJ, ini BUMD, kemudian kontraktornya untuk 202 SAJV, Shimizu Adi Joint Venture dengan proporsi 65-35% untuk GV-nya. Pembiayaannya dari loan dari JICA. Kemudian form kontraknya kita menggunakan VDG Lubuk, terus untuk engineer-nya dari OCGC PCN dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar 8 triliun dengan ada price adjustment applies dari bulan ke-13 kita diperbolehkan untuk melakukan price adjustment. Next. Ini tantangannya Pak, Bapak-Bapak sekalian, tantangan di CP202 ini. Jadi CP202 ini trasenya ini kalau mungkin Bapak yang di familiar yang di Jakarta, di tengah-tengah kali yang di Harmoni itu. Jadi dari Harmoni perempatan mungkin kantor Adikarya yang lama dulu di DK2 yang di Juanda sampai ke stasiun kota. Nah itu posisinya ada di bawah situ, baik stasiun maupun tunnelnya. Dan yang membuat unik dari proyek sebelumnya yang sudah ada adalah kita ada transisi tunnel dari yang tadinya side by side tunnel menjadi stack tunnel. Tunnel yang kanan kiri menjadi tunnel atas bawah. Dan itu akan memaksa juga stasiun kita jauh lebih dalam daripada stasiun MRT yang ada sekarang. Jadi stasiunnya ini ada 4 lantai ke bawah. Jadi kalau bisa dibayangkan kedalamannya sekitar 40 meter ini. Dan ini nanti ada 2 stasiun yang modelnya stack platform ini ada di stasiun Mangga Besar dan Sawah Besar. Gitu. Jadi tantangannya memang cukup. Terus tantangan satu lagi yang nggak kalah menantangnya adalah selama kita proses ekskavasi tanah di sini, nah kita di sini banyak menemukan objek diduga cagar budaya. Jadi heritage objeknya memang banyak sekali. Ketemu koin emas ya? Nggak hanya koin emas, ada tengkorak, ada batu terakota dan lain-lain. Dan mana ini harus dipreservasi, berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan di Indonesia. Nah ini dengan kondisi ini ya teman-teman Jepang akan menyerahkan sepenuhnya kepada tim-tim lokal gitu. Karena mereka nggak tahu yang seperti ini gitu. Jadi gitu. Oke, next. Baik, selanjutnya struktur organisasi proyek TAIC untuk proyek pembangunan gedung KBRI Toki Jepang. Jadi ada 2 kali perubahan. Yang pertama ketika tahun 2021 sampai 2022, pekerjaan utamanya adalah pembongkaran, kemudian selama 8 bulan, kemudian pondasi, galian sampai pekerjaan struktur bawah. Bisa kita lihat strukturnya seperti ini, ada SM, kemudian deputi SM. Yang menarik kalau kita lihat tidak ada engineering, tidak ada production, yang ada adalah area construction engineering. Dan yang kalau kita lihat semuanya CE gitu ya. Kemudian ada satu area yang kemudian disebut dengan BIM and drawing production. Oh maaf, drawing production. Karena mereka declare nggak pakai BIM. Tapi nanti kita lihat, sebetulnya mereka memakai filosofi BIM nggak sih gitu ya. Tidak mendeklar pakai BIM, tapi mereka sebetulnya memakai filosofi BIM. Oke, kemudian next lagi. Nah, ketika kemudian 2023 ketika saya bergabung, strukturnya berubah menjadi demikian. Ada yang dibagi lebih ke to the point, ada section manager 1, kemudian deputy construction manager 2 dan seterusnya. Tapi yang menarik tetap kemudian construction engineer yang kemudian dominan gitu ya. Dan secara jumlah totalnya ada 19 orang. Termasuk saya, ya. Iya, DBB, bukan design and build. Oke, next.
Nah, catatan yang menarik, pembagian grup fungsi yang to the point. Grup fungsinya mencerminkan proyek to the point untuk mengeksekusi produksi konstruksi. Jadi grup fungsinya ada grup fungsi construction, grup fungsi drawing production, dan grup fungsi administration. Secara umum ada 3. Dan mereka mengapa kemudian kalau kita lihat tidak ada yang berbaju merah, tidak ada yang berbaju biru, artinya tidak ada quality dan tidak ada HSE. Karena setelah kita berbincang dengan Pak Inono memang mereka memang mature gitu. Artinya mereka sudah paham bahwa quality dan safety itu memang melekat di production. Sehingga bagi mereka yang di Jepang itu tidak perlu dipisahkan ada pengawas yang HSE dan pengawas yang tentang quality. Kemudian tidak ada pemisahan antara planning dan production. Jadi tidak ada engineering yang membuat planning, kemudian production yang khusus eksekutor. Jadi benar-benar yang melekat planning dan production menjadi satu. Sehingga nggak udur-uduran gitu ya, nggak ada schedule by engineering dan schedule by produksi. Gitu. Kemudian yang menarik itu adalah kompetensi construction engineer. Nanti kita akan bedah lagi. Oke, next. Nah, monggo. Kalau ini sudah proyek struktur organisasi proyek dari MRT CP202, di mana project manajernya ada dari Shimizu. Kemudian ada 2 deputi, yang satu dari Shimizu, satu dari Adikarya. Dan di sini mungkin yang saya poinkan adalah di sini tidak ada penggabungan QHSE manager. Jadi masing-masing sendiri-sendiri nih. Karena kalau tadi di Taisei mungkin secara pekerja juga dari sana, orang sana ya, gitu. dari sana semua. Sehingga kalau mereka di sini, mereka perlu menempatkan HSE manager maupun QC manager dan QA manager di sini. Karena dominan di proyek kami masih lokal, teman-teman lokal. Jadi kearifan lokal. Selain mengencourage ya meningkatkan level dari pekerja kita, ya ini teman-teman ini difungsikan untuk menyalurkan lah budaya baik ke pekerja-pekerja yang ada di kita. Pun sama dengan Pak Solikan yang di Taisei, di kita juga nggak ada site engineering manager atau apa ya, ada construction manager, ada 3 construction manager karena kita langsung ada 3 stasiun gitu. Jadi di bawah ini ada site engineer. Mungkin kalau tadi di construction engineer ya mungkin perbedaan istilah saja. Kalau di kita ada site engineer gitu. Terus kemudian ada, karena kita ada design and build, jadi ada design manager dan QS contract, dan ini dari Adikarya juga terkait coordination manager, ini interface terhadap local government, karena kita tetap butuh koordinasi dengan pemerintah lokal. Oke. Kemudian ada survei. Ada menarik ya, ada survei ya? Gimana? Ada survei ya? Ada survei manager. Kalau di Taisei Jepang nggak ada survei? Iya, karena memang mereka harus bisa ngukur sendiri juga. Mengapa nggak ada kalau di Jepang? Karena jadi subkon. Iya. Jadi surveyor itu adalah subkon. Jadi mereka akan datang di waktu yang mereka melakukan survei saja. Jadi konsepnya tidak men-standby-kan surveyor khusus untuk jadi di struktur mereka mengapa itu juga kecil, karena salah satunya surveyornya juga dari luar. Termasuk mekanikal atau bagian yang peralatan umum itu juga outsourcing. Jadi mengapa bisa sangat kecil gitu. Oke. Next mungkin Mas. Nah, ini kemudian kita coba mengenal apa sih kemudian makhluk yang namanya construction engineer pada konstruksi Jepang. Nah, ini induction for new employee. Jadi ketika saya datang, saya diberikan file yang warna hijau, Pak. Yang warna hijau, tapi sudah ditranslate ke Inggris ya. Yang ini saya tampilkan yang benar-benar yang bahasa Jepang. Jadi ada 2, mereka yang warna hijau itu yang benar-benar untuk new employee training. Kemudian yang satunya yang memang pegawai gitu ya. Nah, di salah satu isinya itu adalah menyebut daily cycle-nya, yaitu typical daily schedule for site supervisor, atau kalau dibahasakan ke kita mungkin benarnya adalah construction engineer untuk young staff member. Jadi mulai dari pagi sampai jam 5 atau setengah 6 sampai nanti jam 7 mereka pulang, itu memang sudah ada jadwal rutinnya. Dan itu diberikan pemahamannya kayak kita memberikan safety induction kepada pekerja baru. Jadi kalau pegawai baru juga dikasih work induction kurang lebih gitu.
Dan apa yang kemudian dikelola oleh construction engineer itu quality, cost, environment, safety, termasuk delivery atau pendatangan. Jadi memang hampir semua dikelola oleh yang namanya construction engineer. Dan menarik, mereka juga punya yang namanya, juga ini dikasihkan ke saya, cara untuk membaca gambar. Karena ternyata memang berbeda. Cara mengkode gambar mereka tuh cukup jelimet sebetulnya. Sehingga ini loh dikasihkan, ini kamu pelajari waktu itu gitu. Next. Nah, ini yang menarik, di jam 8 mereka ada morning assembly atau yang kemudian kita seringnya menyebutnya adalah toolbox meeting gitu ya. Morning assembly, kegiatannya seperti itu. Dan mereka juga menyebutkan kegiatan rutinnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada radio gimnastik, kemudian sampai kemudian KY ya, Kiken Yochi atau hazard prediction dan seterusnya. Ini rundown TBM lah, kurang lebih rundown TBM. Kemudian next. Nah, yang ini nanti setengah 12 itu pasti grup kepala pekerja atau dari subkon itu pasti akan menuju ruang rapat. Setengah 12. Mereka akan melaksanakan yang namanya action plan for tomorrow. Nah, ini yang ya bahasa saya, apakah ini idle meeting? Kok sepertinya iya. Karena mereka berkerumun kemudian melihat seperti ini. Nanti akan kita lebih detailkan. Oke, next. Nah, yang terakhir di jam 5 mereka akan rapi-rapi, baik rapi-rapi site maupun rapi-rapi dokumen di kantor. Dan persiapan buat besok. Oke, nanti akan ke next ya, next dulu. Next dulu. Nah, saya coba ambil apa itu construction engineer dari Purdue University. Nah, ini Pak, yang dimaksud oleh construction engineer atau insinyur konstruksi yang merencanakan dan mengeksekusi proses konstruksi. Yang jobnya itu kurang lebih yang ini, jobnya. Mulai dari perencanaan proyek dan supervisi, merancang struktur temporer, memodifikasi rencana kerja, budgeting atau cost estimating, memanfaatkan BIM sebagai VDC, Virtual Design and Construction, pengelolaan subkantor, permasalahan lapangan, sampai meningkatkan wawasan dan kompetensi. Cukup wah banget ya, banyak banget tugasnya. Oke, next. Nah, monggo. Ini sebenarnya mungkin hampir sama ya, sama yang lakukan sama teman-teman TAIC yang ada di sana. Ini juga daily activity-nya dari teman-teman construction engineer atau site engineer. Jadi informasi kita di proyek MRCP 202 ini memberlakukan 2 shift. Jadi ada day shift dan night shift, di mana aktivitasnya sama. Kita jam 7.30 ini morning atau night assembling ini yang di jam 19.30. Kemudian toolbox meeting, pre-task talk, kemudian proses permit to work. Jadi kemudian start activity, jam 12 kita istirahat, jam 13 sama kita melaksanakan daily meeting nih, di mana grup-grup kerjanya ini dikumpulkan untuk, nah kalau di kami ini mungkin nggak hanya kerja untuk kemarin, tapi adalah evaluasi kerja hari ini, kemudian aktivitas rencana nanti malam dan aktivitas rencana besok pagi. Malamnya ya. Jadi ada 3 dan ini adalah kurang lebih form yang dibahas nih daily activity ini. Jadi membahas aktivitas, kemudian ini PIC-nya, kemudian ini safety instruction, mungkin sama nanti juga ya, sama, di TAIC juga sama, safety instruction, dan ini adalah permit to work yang harus diproses gitu. Oh iya. Oke, jadi ini sebagai inputan juga harian? Nanti, ini tiap hari. Daily, oh iya. Tiap hari diisi. Sama berarti ya. Nah ini fungsinya nanti di sini dia, dari site engineer ini ketika pulang ke kantor, dia di dashboardnya ini melaksanain ini, ngisi ini gitu, register ini. Dan tadi sama, kalau tadi di tempat TAIC tadi menyampaikan VE tadi di manajemen dashboard atau visualization management. Nah ini di sini kita harus teman-teman site engineer atau construction engineer harus tahu mana yang itu memang main scope pekerjaan kita, mana yang harus dimasukkan ke dalam kategori professional SAM, mana yang harus masuk ke dalam variation order. Jadi teman-teman ini dipaksa, bukan ya artinya harus dipaksa, harus tahu mana sih, jangan sampai dia mengerjakan sesuatu yang
out of Sebetulnya scope. bukan scope ya, Ya, bukan gitu. scope ya. Dan ini tampilan visualisasinya, target-target hari ini, dia harus gali sekian gitu. Iya. Nanti Nah kita ini lihat. dilakukan, ini rencana hari ini, kemudian ini adalah rencana nanti malam, kemudian ini adalah rencana besok pagi gitu. Oke. Oke. Next. Next ya. Oke, kita coba masuk ke kerampingan pada perencanaan produksi konstruksi. Nah, kita lihat nanti bagaimana cara Taise maupun Shimizu Adi gitu ya untuk merencanakan schedule terkait dengan production. Oke. Next. Nah, kurang lebih mungkin yang tadi udah banyak dijelaskan ya terkait dengan sold, kemudian can sama will do gitu ya. Nah, ini kurang lebih secara gambaran mereka merencanakan sama Pak. Kita ada master schedule atau project schedule management, ada overall construction schedule atau SCOF-nya, kemudian ada schedule shop drawing. Jadi ini memention kapan harus di-approve. Jadi milestone kapan harus di-approve. Kemudian mereka juga punya namanya calendar schedule. Jadi bentuknya seperti kalender tapi punya aktivitas-aktivitas. Kemudian ketika masuk ke project production management, dari master schedule diturunkan jadi milestone atau fase schedule. Kemudian dari situ kemudian ada look ahead. Mereka selalu membuat look ahead 2 bulanan. Jadi bulan ini apa yang dikerjakan dan bulan depan apa yang dikerjakan. Kemudian dari itu diturunkan menjadi daily target in 1 week. Jadi kayak weekly work plan lah. Dan kurang lebih kalau kita lihat ya sama lah dengan kita ya sebetulnya ya. Buat mapping-mapping gitu ya. Tapi menariknya mapping-mapping ini warna-warnanya beda-beda Pak. Jadi kalau ini misalkan begisting diwarnai kuning, kemudian ngecor diwarnai apa, pekerjaan api diwarnai merah gitu kurang lebih begitu. Oke, next. Nah, kita akan lihat nih, ini overall construction schedule for owner view. Jadi yang membuat saya tertarik itu adalah bagaimana mereka menampilkan S-curve-nya gitu ya. Dalam bentuk bar chart. Bar chart-nya selalu dimulai dari atas ini adalah important item atau milestone atau agenda-agenda penting. Jadi agenda-agenda penting itu dimention misalkan oh ini ada misalkan kalau kita ada SLF, ada SLO, kemudian struktur harus selesai dan mau dimention di sini. Kemudian kedua selalu preparation temporary work. Jadi temporary work itu menjadi bagian yang paling mereka concern. Karena untuk menjaga kapasitas produksi itu pasti perlu perencanaan temporary work seperti strutting, kemudian scaffolding dan seterusnya. Kemudian bawah baru setiap disiplinnya. Yang menarik bar chart mereka tidak kita ditulis itu seperti kita ya, yang tabel di samping selalu isinya item, tapi selalu diletakkan di atas bar chart-nya. Sehingga orang baca itu langsung, oh maksudnya begini. Jadi orang non teknis pun kemudian paham. Kemudian yang kedua terkait dengan schedule of shop drawing. Ini for owner view juga. Jadi ini shop drawing yang ada milestone harus disetujui kapan. Jadi milestone approval denah per lantai. Dan ini disampaikan sejak tender Pak. Jadi ini saya ambil dari dokumen tender. Oke, next. Nah kemudian ini project master schedule-nya dibuat menggunakan Tasman by Orario. Jadi aplikasinya sudah distandarkan oleh perusahaan harus pakai ini dengan template seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gitu ya mau pakai Primavera, wah jos gitu ya. Template-nya begini. Atau mungkin Primavera belum sanggup pakai MS Project, tapi template-nya begini. Jadi mereka sudah menstandarkan itu. Kemudian monthly schedule look ahead planning. Kalau ini kira-kira dibuat pakai apa Bapak Ibu? Ini benar, dibuat pakai Excel biasa. Jadi ini yang ditampilkan ke owner juga sebetulnya. Jadi setiap general meeting mereka selalu menampilkan monthly schedule untuk bulan ini dan bulan ke depan. Oke, next. Nah inilah daily target in 1 week atau weekly work plan. Nah mereka menampilkannya seperti ini. Ini yang selalu dibahas ketika tadi ya, daily huddle meeting setiap hari jam 11:30. Kalau di Shimizu jam 1. Nanti ada alasannya mengapa jam 1 ya. Kalau di Jepang jam 11:30 sebelum makan siang. Nah itu mereka selalu bahas ini. Ini yang di atas ini adalah jam-jam penggunaan untuk
tower crane dan elevator, apa namanya, verticality. Nah ini jam-jam yang digunakan, terus kemudian ini juga sama, jam-jam penggunaan TC, jadwal penggunaan TC dan temporary leave. Kemudian ini jadwal kedatangan material, karena nanti akan erection dan perlu seterusnya. Dan yang menarik, ini diikuti oleh security Pak. Jadi security-nya ikut rapat itu, karena dia harus mengatur transportasinya, kemudian jadwal dia masuk ke dalam set dan seterusnya. Just in time-nya main gitu ya. Kemudian ini kalender schedule hanya sebagai info bahwa mereka juga punya seperti ini untuk lebih ke manajemen sih sebetulnya. Oke, next. Nah, monggo. Ini mungkin warna biru di situ. tadi betul sudah teknis sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa ya ini adalah sama, kita ada master schedule, phase schedule, kemudian look ahead plan di mana kita menggunakan 3-month rolling program. Oh ini 3 bulan ya? Ya, kita 3-month rolling program, kemudian ada weekly plan juga, kemudian daily activity, dan ada form-form untuk evaluasi apa yang sudah tingkat ketercapaian dari, kalau di bahasa kerennya di Lean itu ya PPC lah, percentage. Percent complete ya? Ya, completed. Oh ya bahasa Inggrisnya gitu. Oke, next. Mungkin saya jelaskan satu persatu. Nah ini tadi sama. Kok mirip ya? Sama, jadi mereka ini memasukkan, kalau di kami istilahnya bukan milestone tapi kidit. Jadi di sini ada kidit-kidit tertentu yang harus dipenuhi, antara lain adalah akses kepada kontraktor lain, karena kita sifatnya interfacing kontraktor. Jadi ada kontraktor interface, kontraktor railway system yang harus kita serahkan areanya untuk kita. Ini kontraktual kidit Pak, kontraktual kidit masukkan ke sini semua gitu. Jadi ini adalah kontraktual kidit, kemudian ini mengikuti untuk aktivitas-aktivitas yang ada schedule untuk aktivitas-aktivitas. Dibuat pakai aplikasi atau Excel? Excel ini. Oh Excel, sama berarti ya. Artinya tidak sulit ditiru sebetulnya gitu maksudnya. Lanjut. Nah ini mungkin tadi juga disampaikan Pak Punjung juga, kalau di kami istilahnya chained schedule Pak. Atau mungkin di teman-teman adikarya atau infrastruktur mungkin lebih familiar dengan vector schedule, di mana ada di aksis y-aksis ini adalah time. Kalau ini karena kita pembangunannya horizontal, ini adalah lokasi. Di mana ini adalah, jadi kita bisa memetakan untuk resource dan pergerakan pekerjaan, dan bisa menentukan pekerjaan mana yang hard relationship, mana yang soft relationship. Sehingga kita bisa untuk misalnya kita ada suatu kendala di beberapa lokasi, kita bisa menstrategikan untuk percepatan di mana gitu di lokasi ini yang lain. Setiap lokasi ya? Maksudnya? Ya ini 3 stasiun, 3 stasiun. Kemudian ini adalah schedule tunnel. Oh anunya. Schedule pengeboran tunnelnya itu. Oh. Itu. Oke. Lanjut. Ya, ini tadi yang 3-month rolling program, ini rencana versus realisasi bulan sekarang, bulan ini. Kemudian rencana 2 bulan ke depan. Ini terus rolling terus gitu. Jadi memang ini untuk sebagai panduan dalam waktu yang dekat, time frame yang dekat. Lanjut. Ini adalah daily activity, di mana yang tadi sudah kita sampaikan juga. Di sini adalah aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan untuk day shift. Ini ada keterangan shift paginya, kemudian ini tanggal. Dan ini ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh teman-teman produksi di lapangan. Kemudian ada juga masing-masing aktivitas mempunyai safety instruction sendiri-sendiri. Jadi ini kolaborasinya dengan site engineer dan teman-teman safety. Tapi karena memang di tempatnya Pak Solihan di TIC, karena memang melekat ke site engineer sendiri, jadi ini diisi oleh site engineer. Kalau di kita masih kolaborasi dengan safety dari kita, tim safety. Oh ada kita 2 gitu ya. Betul. Dan ini permitnya, kemudian ini adalah target hari ini, gali harus dapat segini gitu. Jadi ini penampang memanjangnya stasiun, jadi proses galiannya harus sampai sekian gitu. Kemudian ini adalah visual Pak. Ini adalah equipment schedule, jadi schedule alat, karena memang kita ada 3 stasiun supaya tidak rebutan resource alat. Ini kita sudah bikinkan schedule berikut.
incoming atau outgoing material Oke. yang ada di proyek kita. Kemudian ini adalah monitoring work permit. Monitoring work permit ini masing-masing stasiun ini ada aktivitas apa dan harus submit permit apa gitu, ini tampilkan di daily huddle meeting juga Yang sama. buat work permit yang submit dari Work permitnya dari construction engineer. construction engineer. Construction engineer. Siap. Terus kemudian ya ini adalah tampilan monitoring piezometer karena kita tanam, karena kita melaksanakan galian di bawah tanah. Bawah tanah. Di wall kita pasang electric piezometer ya. untuk melihat pergerakan atau ground pressure dari tanah itu sendiri. Ya. Tuh. Lanjut. Dalam Pak, coba. Oke, sebelumnya. Slide sebelumnya Mbak. Ini adalah headcount-nya total manpower yang hari ini Pak, aktivitas Pak. Bukan Pak, ini nama dari subkon. Nama subkon kayaknya. Permandor juga gitu Pak. Ini contohnya misalnya ACM ada 29 orang, kemudian Nitok ada 15 orang, di mana pada shift pagi ini yang datang adalah 74 orang dari sekian ini dari masing-masing stasiun. Headcount ini dilakukan ketika toolbox meeting pagi, jadi ini nanti disampaikan di huddle meeting. Jadi construction manager tahu posisi berapa jumlah orang yang ada di ini. Dan komitmen kalau misalkan akan datang di shift yang selanjutnya gitu ya. Betul. Next. Ini adalah evaluasi kita terhadap rencana dan aktualnya. Jadi ini dilakukan tiap bulan. Setiap hari ngisi ya? Ini enggak tiap hari, ini tiap bulan. Tiap hari. Ini tiap bulan kita ini yang tiap perlihatkan dashboardnya di manager meeting ya. Jadi memperlihatkan raportnya di masing-masing stasiun gitu. Ini untuk proses evaluasi improvement gitu aja. Improvement, oke. Lanjut. Ini sama juga. Ini juga menarik, ini sebenarnya ini adalah ya? kalau ngelihat ini adalah schedule versus realisasi. Di mana kalau kita sebagai kacamata sebagai project manager, ya lihat aja kita konsentrasi kepada segitiga yang sebelah kiri. Karena ini adalah pekerjaan yang seharusnya sudah selesai, tapi masih belum selesai, belum 100%. Nah ini dicantumkan di layout-nya untuk kita lakukan evaluasi improvement. Nih, menarik ini, ada garis-garis ini menarik nih kayaknya. Ya. Lanjut. Oke, lanjut masuk ke kerampingan pada pelaksanaan konstruksi. Oke, kita next. Nah ini tadi yang kemudian perencanaan berbasis right first time dan menggunakan yang mereka sebut sebagai one sheet-o atau one sheet di dalam atau satu lembar. Jadi mereka memasukkan semua atau method statement lah mungkin bahasa di kita ya. Method statement contohnya saya coba ambil dari temporary platform ketika mereka mau membongkar. Jadi construction engineer menyusun construction plan dengan kertas kerja yang namanya one sheet atau kalau mereka menyebutnya one sheet-o gitu ya, one sheet-o. Nah, ini salah satu bentuknya. Kemudian konsep right first time atau benar sejak awal itu diterapkan mulai dari mempersiapkan pekerjaan dengan benar, kemudian memastikan pekerjaan dimulai dengan benar, yaitu safety induction sekaligus kick off meeting. Kemudian yang ketiga memastikan pekerjaan dimulai dengan benar, termasuk supervisi pekerjaan sampai dengan evaluasi kapasitas produksi. Nanti kita akan lihat bagaimana one sheet-o yang mereka buat, apakah hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang gede-gede aja, atau pekerjaan yang remeh-temeh menurut kita ternyata dibuatin gitu one sheet-o-nya gitu ya. Oke, next. Nah ini penjelasan saja terkait dengan apa isi dari one sheet construction plan atau yang mereka sebut sebagai one sheet-o untuk pembongkaran platform temporary gitu ya. Dari ini layout-nya, denahnya, bagaimana nanti cara mengangkat atau sliding situation-nya. Nah ini kemudian juga ditunjukkan bagaimana posisi pekerja dan seterusnya, menggunakan alat apa saja, bagaimana disampling step-nya, bagaimana demolition step-nya untuk mengangkut keluar dari apa saja ya, maksudnya profil-profil mana, bagian-bagian mana yang dikeluarkan gitu. Kemudian ini instruction bagaimana orang naik ke truk dan seterusnya, sampai work plan check set, sampai seterusnya. Jadi kemudian di lembar kedua, di sampel step-nya kemudian diterjemahkan. Oh
cara swingnya seperti ini, kemudian jeepnya seperti apa, dibongkar yang mana dulu dan seterusnya sampai posisi-posisi yang ini nih, yang bawah nih menarik ini digambarin orangnya gitu. Jadi nggak harus pakai 3D Bapak Ibu, cukup pakai 2D saja. Tapi ya di plan sama potongan gitu. Jadi dan juga digambarkan secara skalatis crane-nya dan orangnya. Jadi kalau visual tuh dapat gitu lah kurang lebih gitu. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh one sheet yang dilakukan pada setiap pekerjaan, Bapak. Yang bikin construction engineer, Pak. Jadi saya pernah tanya new member itu ketika datang saya datang sama-sama baru gitu ya. New member baru lulus dari kampus, dia sekitar 1 bulan ada di proyek, kemudian tiba-tiba 2 bulan dia ditarik ke kantor gitu ya. Saya tanya, ngapain ditarik ke kantor? Oh, saya belajar apa? Belajar membuat AutoCAD. Nah, salah satunya katanya ini yang dipelajari. Jadi 2 bulan itu mereka ditarik untuk mempelajari aplikasi, software, kemudian AutoCAD, dan seterusnya. Dan TikTok ya. Bukan TikTok Pak, mereka pakai Line Pak. Nah ini contoh-contoh one sheet gitu ya. Mulai dari pembongkaran bangunan existing, ini cara membongkar bangunan existing, ini construction borpel, ini erection baja, ini fasad konkret precast untuk instalasi precastnya gitu ya, pengangkatan dan seterusnya. Yang ini menarik Pak, one sheet tree cutting procedure. Jadi bagaimana memotong pohon existing, pohon cedar waktu itu, cedar di depan gedung KPRI yang lama. Jadi buat mereka buatin method statementnya seperti ini. Jadi pakai alat apa, kemudian dipotong dengan cara apa, ditumbangin ke arah mana dan seterusnya. Oke, next. Jadi yang tidak hanya yang berat tapi yang remeh-temeh menurut kita ya, mau motong pohon aja kok harus dibuat sedetil itu gitu. Ah, monggo yang ini. Nah, jadi ini kurang lebih flow dalam proses kita start konstruksi ya. Jadi mulai dari awal ya kita persiapkan semuanya, termasuk apakah subkontraktor itu di-approve, kemudian materialnya di-approve dan drawingnya di-approve. Nah, setelah itu baru kita mengajukan method statement dan inspection test proses ini juga kita lakukan approval, sehingga kita dapat notification karena kita design and build. Jadi engineer ini nanti keluarin status nono, notice of objection. Jadi kita boleh untuk melakukan construction. Namanya lapangan. nono ya namanya. Nono. Coba turun sedikit, Mbak. Nah, pun kalau misalnya kita ternyata ketika di lapangan menemui kesulitan dan itu kita berhak untuk melakukan proses FCN atau field change note. Jadi karena ataukah besinya tidak bisa dipasang ataukah ada hindrance yang sehingga membutuhkan perubahan. Nah, ini ada contractability-nya ya. Ya, contractability-nya. Kemudian setelah itu request inspection, kemudian construction complete. Ini gambaran generalnya. Coba next. Oh. Nah, ini yang mau saya contohkan adalah mungkin sama kayak tadi one sheet belt, cuman ini adalah proses perencanaan untuk pengecoran. Jadi di pengecoran di mereka itu kita melaksanakan pengecoran, itu enggak hanya ngecor, cuman kita report ini. Jadi misalnya ini kita merencanakan ngecor tanggal 12 Juli tahun 2022 itu. Jumlah kubikasinya berapa? Nah, ini adalah kebutuhan personil, siapa yang harus megang scrap, siapa yang harus megang vibrator, dan vibratornya butuh berapa. Dan itu juga diinformasikan juga di sini untuk quality concrete design mix, kemudian juga dengan coba turun ke bawah. Ini adalah rencana supply konkretnya. Ini kenapa dibuat rencana supply konkretnya? Karena hubungannya dengan bisa di zoom, geser ke kanan atas. Nah, ini adalah sequencing urutan pengecorannya. Jadi grafik itu tadi itu nanti disesuaikan terhadap area-area mana yang harus dicor. Misalnya ini urutannya nomor 1, 2, terus 3 balik ke sana lagi. Ini fungsinya adalah
menyesuaikan karakteristik betonnya sendiri. Misalnya dia initial settingnya di berapa jam, sehingga dia estimasikan nih, oh dalam 1 sampai ke 2 ini membutuhkan waktu sekian menit, sehingga saya harus balik ke 3, nomor 3 ini, kemudian lanjut ke 4. Nah ini adalah Set bagian engineer dari ya? perencanaan. Kenapa? Set engineer yang buat? Ini set engineer yang bikin, Set sama engineer, mantap ya. diskusi sama pekerja konkret tadi yang diceritakan Pak Punjul bahwa ngomong kayak wong. Jadi Ngomong yang kayak wong. megang konkret vibrator kan ya tukang, kita kan nggak Iya, tahu. betul. Nah, ini adalah kolaborasi antara set engineer dan teman-teman eksekusi yang ada di lapangan. Nah, ini juga misalnya kita menggunakan 2 konkret pump, ya kita bikin 2 grafik, masing-masing konkret pump ini harus bisa mensuplai beton ke area pengecoran ini berapa gitu. Ya, ini ada jam-jamnya. Kemudian geser ke kanan, Bu. Ya, ini set engineer-nya orang Adi? Kenapa? Set Ada, engineer-nya ada orang Adi, Woi. ada orang Jepang juga. Nah kebetulan yang di sini set engineer orang Jepang. Oh, set engineer Tapi orang ada Jepang. juga set engineer yang orang Adi juga gitu. Harus bikin gini juga Pak. Jadi ini proses Bisa berarti ya? Bisa? Bisa Pak, ini, Oh, ini set- udah aktivitas sehari-hari nih. Jadi ini proses pengecorannya dan posisi penempatan konkret pump Sama, juga ini sudah digambarin ini ditentukan. Coba dikebawain. Ini loh yang menarik ini loh, digambarin orang-orangnya gitu. Ya, ini adalah set utilization plan. Tadi saya lupa sampaikan di awal. Yang saya emes adalah perencanaan site ini adalah manajemen Oh, site ini sendiri. Jadi site Site utilization plan manajemennya ini dibikin sedemikian rupa supaya tidak ada interlocking antar activity. Jadi akan terasa konyol bila aktivitas ini tidak bisa dilaksanakan karena terhalang material, karena Oh, iya. terhalang aktivitas yang lainnya. Set Sehingga manajemennya ya. dibuatlah set management plan ini, set utilization Sama plan. work structuring-nya ya, Nah, pembagian Ini zoning set dan utilization macam-macam. plan ini ada stagingnya Pak, jadi disesuaikan terhadap master schedule yang ada. Nah itu tugasnya juga teman-teman set engineer untuk Set engineer. merencanakan set utilization plan ini. Bisa dipanggil nanti cari mereka set engineer Adi gitu Boleh, ya, pengalamannya gitu ya. Dan ini masing-masing PIC jadi bertanggung jawab. Kebetulan waktu itu saya di posisi Monas sebagai construction manager. Ada ini kita bagi menjadi tim curing dan tim pengecoran. Ini tim curing nih Pak Alex, ini orang adikarya nih Pak. Kemudian ini adalah flow koordinasinya. Jadi apabila terjadi kecelakaan gimana. Terus kita juga menempatkan teman-teman quality control di batching plan gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, setelah evaluasi evaluasinya apa tadi ini adalah aktualnya. Jadi ini aktualnya evaluasinya ini yang merah adalah rencana, yang biru ini adalah realisasi. Nah, kemudian setelah ini karena ini pelaksanaannya di malam, set engineer yang malam akan menginfokan atau mengemail ke saya selaku construction manager. Jadi kendalanya apa, yang terjadi apa. Nah, ini yang akan saya tindak lanjuti di pagi harinya. Oh, jadi seamless itu ya. Jadi Dan karena memang overnya ada gitu. heavy rain di sini ini orang Jepang nih set engineer-nya. Oh, Terus dia karena bahasa kemudian Inggris ini, ya. iya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah daily head meeting jam setengah 12 siang CST ya, waktu Japan. Sampai ke toolbox meeting jam 8 di hari berikutnya. Jadi ketika jam setengah 12, maka masing-masing dari kepala grup itu akan datang ke ruang rapat, kemudian melaksanakan action plan for tomorrow. Nah ini suasananya seperti ini. Mungkin diklik Mas, coba minta tolong diklik. Diklik, di next, diklik, next, bukan diperbesar, dikecilin lagi. Nah oke. Nah ini kemudian setelah kemudian melakukan ini tampak monitor ya, jadi mereka pakai tablet, jadi mereka coret-coretnya di tablet gitu ya, bukan coret di ini kemudian di scan ya. Jadi udah pakai tablet kemudian dicoret-coret langsung di sini, jadi agenda hariannya ini, kemudian ditanya kira-kira constraint-nya apa gitu terhadap grup pekerja atau kepala pekerja tersebut. Kemudian kurang lebih selama 30 menit mereka melakukan rapat itu. Habis itu apa yang kemudian dibahas di hari itu, di siang itu, akan disampaikan ketika morning assembly keesokan harinya ke seluruh pekerja. Jadi seluruh pekerja akan disampaikan, ini tampak yang sama kurang lebih, ini yang menyampaikan juga construction engineer. Jadi toolbox meetingnya memang berorientasi ke produksi. Jadi bukan hanya tentang safety, tapi juga
benar-benar tentang apa yang akan dikerjakan hari ini, kemudian bahayanya seperti apa. Kemudian site manager atau PM memberikan arahan di setiap TBM, kecuali kalau lagi cuti atau kemudian ada tugas di luar. Kemudian setelah itu agendanya adalah adanya KY meeting atau Kiken Yoji atau hazard prediction. Jadi mereka di setiap grup akan ngumpul, kalau ini masih bersama-sama, mereka setelah itu akan ngumpul per masing-masing grup, misalkan grup erection baja, grup pengecoran, grup ini. Mereka akan masing-masing menyampaikan hazard prediction atau bahaya untuk pekerjaan hari ini. Nah ini juga dihadiri oleh construction engineer, SM maupun deputi SM dari Taisei. Kemudian setelah itu SM, deputi SM maupun construction engineer ataupun supervisor melakukan inspeksi rutin ke seluruh site dan membuat foto inspection seperti ini. Ini nanti yang akan dibahas di daily huddle kembali terkait dengan mungkin kualitinya, kebersihannya maupun kerapian dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini mungkin contoh saja ini suasananya. Iya, kepala grup pekerja dan kepala grup pekerja dari subkon, termasuk subkonnya juga. Ini karena waktu itu masih COVID, jadi pakai ini. Ini mandor pengecoran yang ini. Ini mandor pengecoran nih. Tapi mandor pengecorannya yang khusus ngecor, Pak. Yang khusus nuang ini. Yang khusus nuang dan khusus vibrator. Nanti yang khusus perataan ada lagi. Oke, next lagi, next saja. Nah, oh iya, ini bagian, monggo, yang warna biru ini sudah. Jadi intinya sih sama Pak Solikan. Jadi di daily meeting ini kita juga kita sampaikan di toolbox meeting pagi. Terus kita lakukan juga pre-task talk meeting ini di masing-masing grup kerja kecil. Kita lakukan pre-task talk. Jadi aktivitas di toolbox meeting itu nomor 1 tadi mungkin kalau radio gimnastik ini namanya Taisho Pak. Oh ya. Di ini ada Taisho. Ya. Taisho, kemudian construction schedule, headcount manpower tadi nanti untuk inputan di daily huddle tadi. Kemudian safety morning talk dan grup TBM dan masing-masing ini pre-task talk. Dan ini juga dilakukan inspeksi harian oleh PM untuk ngecek foto-fotonya gitu ya. apa-apa yang harus kasih tanda-tanda gitu ya. Lanjut. Okay, next. Nah, ini perencanaan temporary work yang proper. Nah, ini contoh one sheet yang sama tadi ya, one sheet itu khusus untuk perencanaan scaffolding. Baik scaffolding keliling bangunan maupun scaffolding yang lain. Oke, next. Nah, ini salah satu sheet yang dikasihkan ke saya waktu itu untuk dipelajari. Jadi setelah mereka menggambarkan ini kurang lebih kebutuhan pengadaan scaffolding dihitung, kemudian menggunakan scaffolding katalog booknya. Nah ini kurang lebih setara tampilan. Oke, next. Jadi memang ini disiapkan benar-benar sejak awal gitu ya. Jadi waktu itu saya masuk di Januari 2023, ini dokumennya sudah tahun lalu kayaknya sudah dibuat. Oke, next. Nah ini contoh pemasangan mereka. Misalkan terkait dengan proses scaffolding instalasinya, kemudian ini yang scaffolding untuk keliling bangunan. Oke, next. Dipercepat aja ya kita ya. Oke, sama sebenarnya kayak di Taisei juga. Jadi di kami juga karena kita pekerjaan underground ini banyak sekali pekerjaan yang sifatnya temporary work gitu. Jadi ini contohnya yang saya ambil contoh adalah pemasangan strutting system ya. Jadi strutting system ini kita banyak sekali. Tapi coba next. Nah ini adalah metode untuk pemasangan strut sendiri, sama dilakukan di one sheet ini seperti ini. Ini yang gambar juga set engineer? Set engineer ini. Atau drafter? Enggak ada, kita set engineer suruh gambar juga gitu. Jadi ini adalah yang dilakukan, ini karena part of method, jadi memang harus dari teman-teman construction engineer juga. Nah percaya nggak percaya ini adalah pekerjaan temporary ini, pekerjaan yang memiliki potensi untuk menambah profit yang tinggi karena kok bisa?
Karena di awal kita rencanakan, karena kita berdasarkan data tanah yang ada di di tender, kita merencanakan bisa slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah ini semua stasiun ini dipasangi strat, Pak Solikan. Jadi setelah kita lakukan, karena kita kan tadi di slide saya sebelumnya ada bahwa di situ kita menanam instrumen monitoring untuk mengetahui ground pressure aktual. Nah melalui data tersebut kita lakukan value engineering untuk omit strat-strat yang ada. Jadi ini cukup menyumbang menyumbang profit yang cukup besar. Oke. Lanjut. Oke. Kita percepat saja. Lanjut. Kayaknya masih banyak nih slide-nya ya. Oke, kemudian pelaksanaan 5S berorientasi production. Nah, konsep 5S itu kan sebetulnya adalah site untuk segalanya dan segalanya dapat dan mudah ditemukan di site. Artinya tidak hanya sekedar ringkas, rapi, kemudian resik ataupun rajin gitu ya, rawat, tapi seharusnya konsepnya adalah mengarah kepada site itu untuk segalanya dan segalanya dapat dan mudah ditemukan di site. Nah, ini contoh-contoh bagaimana mereka menata berbasis pada 5S dan just in time. Nah, ini beberapa contoh bagaimana mereka mengumpulkan peralatan dan seterusnya, termasuk ini rest areanya pekerja, dan seterusnya seperti itu. Oke, next saja. Nah ini kemudian just in time, bahan atau komponen dikirim tepat seperti yang diperlukan untuk meminimalkan inventory. Jadi yang tadi ya Pak, green zone sama blue zone gitu ya, kurang lebih gitu. Nah ini juga ketika struktur atas kurang lebih secara looks, bagaimana mereka mengatur material ketika datang itu memang benar-benar just in time. Ya ini juga karena mungkin kutukan ya Pak, karena lokasinya sempit gitu ya. Oke, next. Nah monggo ini. Ini adalah 5S yang di kami, jadi Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke. Jadi ini kalau bisa dikawinkan sama proses PDCA ini mungkin seperti ini. Nanti bisa dibaca-baca sendiri. Next. Ini contoh penerapan S nomor 1 Seiri. Jadi barang yang tidak perlukan kita pilih, kita pilah. Semacam waste material tidak digunakan. Kemudian penyimpanan hazardous material. Kemudian penyimpanan tabung oksigen kita proteksi sedemikian rupa. Next. Ya, kita ini adalah seitonnya, bukan setan ya, seton ya ini ya, setonirojim. Oh ya, saya menginfokan bahwa di CP202 ini, besi kami ini kita tidak beli besi dalam lonjoran. Jadi sudah cut and bend seperti ini. Jadi sama dengan kayak di Jepang berarti ya? Prosesnya siap untuk diinstal. Jadi datang sudah dalam bentuk cut to size. Jadi nah ini memang tantangannya adalah struggle-nya di pembuatan construction drawing atau shop drawing-nya. Ini berukuran terus ya, harus ini. Betul Pak, nggak ada wis Pak. Oh, siap Pak. Kemudian ini penyimpanan material berdasarkan jenis, lanjut. Kemudian ini Seiso, kita ada program bersih gitu, ini semua tim. Oh bareng-bareng ya. Dan kemudian kita infokan, di kita ini tidak ada pekerja yang ngerokok di site. Jadi kita sediakan shelter untuk merokok ini yang ada orang nyapu ini. Oh ini shelternya? Ya ini shelter untuk orang merokok. Nanti kita lihat juga shelter merokoknya di gedung KBRI seperti apa. Lanjut. Ini Seiketsu, ringkas, lanjut. Ini adalah Shitsuke, rajin, jadi kita selalu mengingatkan terus ke teman-teman pekerja melalui toolbox meeting. Dan ini adalah manajemen 5S evaluation board. Jadi ini ditampilkan di ruang rapat utama. Jadi kalau memang jelek pasti dari harga diri masing-masing construction engineer akan terpicu untuk melakukan bersih-bersih. Jadi memang ditampilkan kalau memang jelek ya itu bisa di ini. Jadi ini tiap hari dilakukan. Mereka nggak ada ewo pakai ewo gitu ya. Ya jelek-jelek, baik-baik, bagus ya memang benar-benar diapresiasi. Lanjut. Ini kalau opini saya ya, kalau kita pengen menjadi perusahaan kontrak konstruksi yang sustain, ya kita tadi yang pertama adalah profit. Profit yang harus untung dulu lah perusahaan.
kemudian people, kemudian planet. Kenapa saya bikin grafik seperti ini? Karena ini ya profit ini sesuai dengan ISO 9001, bagaimana kita memuaskan customer, kemudian ke 45001, bagaimana kita memuaskan customer tapi dengan pekerjaan yang aman dan pekerja yang sehat, dan level berikutnya adalah bagaimana kita memuaskan customer, kemudian safe, healthy, dan tidak ada environmental adverse effect gitu. Jadi ini menurut saya ini adalah triple bottom P yang untuk sustainable proses bisnis konstruksi. Lanjut. Oke, nah ini sudah mulai masuk ke kertas kerja yang mendukung kerampingan pelaksanaan konstruksi. Tadi kan saya sampaikan saya membuat excited, yang pertama adalah bagaimana mereka concern ke perencanaan. Kemudian yang kedua adalah kertas kerja yang hampir tersedia, sehingga kita tinggal langsung pakai saja gitu, nggak buat formulir. Oke, next. Yang pertama adalah metode pelaksanaan proyek atau General Flow Process of Construction. Nah ini digambarkan pakai PowerPoint Bapak Ibu, jadi seperti ini cara menggambarkan, detail banget gitu ya, dan skalatis juga. Oke, next, saya percepat saja, nah waktunya sudah ini. Oke, next. Nah ini cara mereka menampilkan bagaimana step by step construction mulai dari struktur sampai dengan arsitektur. Oke, next. Nanti bisa Nah, ini yang menarik itu adalah work regular meeting atau rapat mingguan proyek. Jadi kalau mereka itu membagi dua agenda. Pertama adalah rapat bersama seluruh tim proyek melalui MS Team. Kemudian yang kedua, baru setelah itu rapat lanjutan khusus untuk produksi. Jadi agendanya adalah pesan direktur, kemudian terkait juga dengan kasus kecelakaan bulan yang lalu. Jadi mereka sampaikan sebagai lesson learned, kemudian juga pembahasan to-do list produksi. Nah ini suasananya ketika mereka melaksanakan rapat dengan MS Team untuk kemudian nyusun ini, membahas terkait dengan kertas kerja ini, kemudian ini yang terkait dengan produksi. Nah kami di proyek pengembangan enterprise arsitektur mencoba melakukan ini Bapak Ibu. Jadi setiap hari Senin kami akan berkumpul dari jam 8 sampai jam 9 melalui MS Team untuk membahas prestasi pekerjaan, rencana minggu ini, minggu depan. Padahal pengembangan enterprise arsitektur itu bukan proyek konstruksi ya. Ini benar-benar proyek pengembangan, jadi bukan proyek konstruksi. Nah ini sheet MRM yang sama dengan ini, kami coba adopsi, mulai dari pesan-pesan, kemudian milestone, agenda minggu ini, agenda minggu depan, termasuk to-do list. Dan rata-rata 1 jam kami bisa menyelesaikan itu, sehingga jam 9 kita sudah bisa benar-benar melaksanakan, waktunya kurang 10 menit ya. Oke, next. Percepat saja berarti ya, kita percepat. Nah ini tentang laporan harian seperti log dan laporan bulanan dalam 1 lembar, mungkin nanti bisa dibaca sendiri saja. Dan kami sertakan juga translate-nya dalam bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Dan ini bisa didapatkan di materi saja. Next. Ini look-looknya saja terkait dengan ini perencanaan penggunaan peralatan atau machinery plan, bagaimana terkait dengan waktu, kemudian load-nya dan seterusnya. Oke, next, lanjut saja cepat. Kemudian ini JSA dan job permit yang disusun oleh kepala grup pekerja. Yang ini adalah KY sheet atau hazard prediction. Nah ini disusun oleh mandor Pak. Jadi ini diisi oleh mandornya, kemudian dimintakan tanda tangan ketika hadir meeting. Atau kalau paling lambat ya pada waktu toolbox meeting. Nah ini sama juga, ini juga harus diisi oleh mandor yang akan melaksanakan. Ini contohnya untuk area pada minim oksigen misalkan pit. Nah ini standar harus pit itu harus ada ini misalkan ada ini, kemudian ini untuk pengelasan. Oke, next. Kemudian ini template rambu-rambu K3 yang tinggal print dan install. Jadi perusahaan telah menyediakan seluruh standarisasi template rambu-rambu K3 dalam bentuk A3 gitu ya, dalam bentuk A3 mulai dari larangan sampai sortir sampah. Jadi saya waktu itu tinggal ngeprint A3, laminating kalau perlu, kemudian pasang ring atau mata kucing gitu ya. Kemudian bawa ke lapangan pasang gitu. Jadi enggak desain, bawa ke percetakan gitu, enggak perlu begitu. Dan ini sudah disediakan memang dari Taisei. Oke, next.
Monggo. Ini Dipercepat saja. tadi lanjut dari Pak Solikan terkait JSA dan work permit. Nah ini adalah item-item yang diajukan untuk permitnya diajukan untuk proses pelaksanaan. Lanjut. Ini contohnya adalah work permit yang harus ditandatangani sampai level PM. Karena ini masuk ke dalam critical lifting line. Ini yang bikin kalau tadi mandor, kalau ini lifting supervisor. Oh, lifting supervisornya. Jadi kalau ada critical lifting seperti ini, karena ini tandem, jadi dia masuk ke dalam critical lifting. Ada lagi juga critical lifting kalau utilization rasionya ini lebih dari 80%. Meskipun alat angkatnya gede, tapi kalau sudah mencapai limit 80%, ini masuk ke dalam permit ke critical lifting permit, dan itu tanda tangan sampai project manager gitu. Oke. Itu lanjut. Ini sama, ini hot work permit. Oh, yang pengelasan kayaknya ya. Nah, lanjut. Oh ya, welding ya. Ini monggo ini banyak Pak Rizal nih kalau yang ini. Oke, mungkin lanjut, next. Ingin singkat saja, ini adalah flow, mungkin nanti bisa dibaca, flow proses pengadaan procurement di CP202. Kemudian ini adalah payment flow untuk CP202. Ini adalah proses-proses approvalnya. Mungkin lanjut. Nah ini adalah kondisi kita saat ini. Progres kita adalah 50,53%. 53,840% dari rencana 50,053, di mana kita ada ahead sekitar 3,7%. Lanjut. Nah, ini adalah proses pelaporan kita. Jadi kita ada GV Committee Meeting, karena kita ada Shimizu, ada Adikarya, kita mempunyai GV Committee, dan GV Committee Meeting ini dilakukan tiap 3 bulanan, dan ini adalah laporan yang diterima oleh GV Committee terkait proses controlling budget gitu. Jadi yang kita sampaikan di GV Committee adalah GV sales kita berapa, GV cost kita berapa, kemudian profitnya berapa. Ini kalau kata Pak Punjung, kalau untung kenapa harus ditutupi sih kan gitu. Lanjut. Nah ini adalah rincian dari GV salesnya sendiri. Jadi GV sales itu apa saja gitu. Terus ini adalah potensi-potensi yang bisa menambah sales. Misalnya VO ini yang sudah diajukan apa, yang sudah certified berapa. Nah ini adalah beberapa VO. Ini bulanan ya? Bulanan. Ini 3 bulanan. Oh, 3 bulanan. Kita laporkan 3 bulanan ke GV Committee. Jadi dari perwakilan Adikarya ada, dari perwakilan Shimizu ada. Terus ini VO dan klaim dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini adalah GV cost. Jadi kita dengan progres 50 sekian persen, kita sudah berkontrak dengan subkon dan mandor, dan biaya langsungnya itu berapa? Sekitar 56,3%. Ini yang sudah berkontrak. Kemudian dari kontrak yang sudah ada kontrak diskrepensi atau tidak. Di sini ada menunjukkan adanya efisiensi atau tidaknya. Kemudian ini adalah sisa yang belum dikontrak sekitar 43%. Kemudian spot ini adalah biaya tidak langsung yang terdiri dari peralatan, kemudian profesional SAM, gaji pegawai, baik itu lokal maupun ekspat, dan lain-lain gitu. Kemudian kontingensi. Nah ini semua laporan ini dibahas di GV Committee Meeting tiap 3 bulanan. Sehingga Shimizu sebagai main GV maupun kita sebagai member mempunyai pandangan yang cukup clear terhadap posisi proyek saat ini. Open gitu ya? Ya, lanjut. Lanjut. Ini adalah posisi S-curve dibandingkan dengan cash flow kita. Jadi ini mungkin saya sengaja X gitu ya. Jadi ini posisi cash kita. Jadi posisi saat ini cash kita ada di posisi ini. Mungkin ini angkanya tidak saya tampilkan. Ya. Jadi ini posisi kena hak cipta nanti ya kalau ditampilkan. cash kita ada di sini sebenarnya ini. Nah ini adalah pergerakan keluar uang masuk gitu. Jadi sampai dengan akhir proyek endingnya di sini gitu. Oh ini cash flow ya? Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini benchmarking, quality assurance, dan HSE pada produksi konstruksi. Nanti agak izin saya percepat saja karena waktunya udah habis ya. Oke, next. Next, agak cepat saja. Nah, ini proses konstruksi yang sudah baku. Jadi ketika saya datang pertama di Jepang, itu langsung dikasih buku ini Bapak Ibu. Jadi ini cara atau illustrated construction process
untuk di Jepang secara umum. Dan itu juga yang saya temui kurang lebih sama persis. Bagaimana cara ngecor, bagaimana cara mengerjakan arsitektur dan seterusnya termasuk ME benar-benar sama dengan yang ada di sini. Jadi dan digambar dengan anime gitu ya, dengan kartun gitu, sehingga kita benar-benar bisa maksudnya begini, maksudnya begini gitu. Dan ini dikeluarkan oleh Asosiasi Konstruksi Jepang. Oke, next. Cepat saja, sehingga keseragaman mutu itu memang bisa berjalan. Nah, ini contoh-contoh penempat quality assurance, baik mulai dari penempatan material sesuai sekuen pekerjaan. Kemudian ini juga datang besi dengan kondisi sudah terbending gitu ya, terpotong. Kemudian ini concrete spacer, ini kemudian seterusnya. Nah, ini contoh checklist pembesian menggunakan begini ya, agak menarik, mereka menggunakan kayak meteran ukur untuk kemudian difoto dan seterusnya, sehingga kebaca benar jarak antar ininya sesuai atau tidak, ya, jarak antar bagian. Kemudian ini contoh mereka ketika incoming test beton untuk ready-mix, kemudian install pengecoran, platform untuk pengecoran, jadi sebagai bagian dari temporary yang disiapkan. Kemudian next. Jadi ini proses-proses sampai kemudian dicor, diklik lagi, minta tolong. Yang menarik itu ini ya, menarik bak untuk penampungan mortar dan sisa beton. Mungkin kita biasanya langsung buang padahal nggak boleh ya, padahal nggak boleh mortar itu langsung dibuang di tempat cor itu, harusnya ya ditampung kemudian dibuang. Nah, ini yang menarik, pembagian grup pekerja antara yang nuang beton dan prebrator dengan grup yang meratakan dan leveling. Itu beda grup, beda mandor. Nah, menarik yang ini nih, coba diklik lagi. Diklik. Nah, diklik lagi. Nah, ini kelihatan nih bahwa ember untuk bersihin cipratan pada stek besi. Jadi ada satu orang yang ditugaskan untuk membawa ember berisi air dan nyikat kalau ada cipratan di stek. Nah, ini contoh untuk perataan. Ini menarik, ini ada dia pakai kaki ninja gitu ya. Nah, ini proteksi dan seterusnya. Ini contoh quality di mekanika elektrika. Next. Next dulu, next. Nah, ini beberapa contoh checklist termasuk ketika FAT, kemudian terus lanjut, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini contoh penggunaan teknologi dalam proses konstruksi. Nah, mereka menggunakan tablet secara proper. Jadi yang memang bawa tablet tapi bukan untuk gagah-gagahan. Kemudian yang kedua, ini penggunaan BIM tetap untuk dibuatkan 3D-nya untuk yang pekerjaan struktur maupun yang clash detection. Jadi yang mana yang clash, yaitu yang kemudian digambarkan untuk memberikan persetujuan untuk konfirmasi bagaimana. Kemudian ini aplikasi untuk ketika checklist serah terima. Nanti kita bisa ini lagi, namanya Laksi. Jadi ini contoh looks-nya seperti ini. Dan ini Bapak Ibu, ini Deputi SM ini yang lakuin. Muter waktu itu dengan mengajak saya. Ini Deputi SM-nya, Mr. RIC. Next. Next. Nah, ini contoh anunya saja, nanti bisa dicari. Next. Next lagi. Nah, monggo. Oke, kalau untuk quality management system di 202 ini sudah seperti contohnya misalnya masing-masing section ini kewajiban dan tupoksinya sudah dijelaskan dalam bentuk ini. Nanti bisa dibaca-baca. Dan yang mau saya tekankan di sini adalah teman-teman HSE di proyek kami ini Pak, nggak ada daily worker Pak, nggak ada harian K3. Jadi ini yang membedakan mungkin saya di proyek sebelumnya dengan proyek sekarang adalah K3 ini nggak punya tenaga harian. Nggak punya tenaga harian. Jadi 5R tadi ya, 5S tadi melekat ke dalam teman-teman produksi. Jadi benar-benar di sini, kalau bisa dilihat di sini adalah HSE di sini adalah tugasnya HSE plan, HSE induction, inspection, finding, temuan, kan record. Jadi tidak ada di sini teman-teman HSE ini kok disuruh bersih-bersih, nggak ada gitu. Siap. Next. Harusnya begitu emang ya. Ya ini tabel aktivitas quality yang ada di kami. Next. Next saja, kita cepatkan ya. Oke, udah Lanjut. di kode-kode ini, udah habis waktunya. Ini sama checklist, lanjut. Next. Lanjut aja Mas. Ini sama, tadi casting aktual, lanjut. Nah, yang ini adalah terkait dengan benchmarking HSE management. Yang pertama adalah penyiapan temporary facility secara proper.
yaitu bagaimana mengeliminasi kondisi tidak aman sehingga menjaga produktivitas konstruksi. Ini yang tadi sudah di highlight sama Pak Bunjung. Nah ini contoh yang split level Pak. Jadi mereka memang menyewa bahan proper. Yang ini menarik ini adalah ketika pekerjaan pembesian ada jalur aksesnya. Jadi kayak ada biar kita nggak jeblos gitu ya. Atau ketika inspeksi MK-nya itu nggak jeblos atau ketika owner misalkan meriksa nggak jeblos. Nah ini ada kayak Wire mesh ya ini. wire mesh kecil gitu ya untuk. Oke, next kita percepat saja. Nah ini toolbox meeting stick. Nah ini sudah standarisasi juga dari dari Taisei sendiri. Nah ini juga guide untuk Kiken Yochi. Jadi item-item apa saja yang harus disampaikan ketika Kiken Yochi, termasuk yang perlu dicek. Oke, next. Ini untuk guidance dari construction engineer ya. Nah ini contoh untuk standarisasi video safety induction. Jadi mereka harus meminta ke kantor pusat bagaimana yang terbaru gitu ya. Ini contoh-contoh untuk kemudian dan ini untuk safety induction. Oke, next. Nah ini untuk safe lifting rules yang menjaga jarak 3 meter, kemudian mengangkat material setinggi 300 mili atau 30 cm dari tanah, kemudian menahan beban selama di 2 detik. Kemudian yang menarik, diklik Mas. Diklik, bunyi nggak ya? Kalau nggak bunyi nggak apa. Nah ini meniup peluit. Jadi meniup peluit ya. Jadi ketika pengangkatan itu wajib untuk meniup peluit untuk memberikan warning ke pekerja sekitar kalau ada pengangkatan. Nah ini beberapa ini, kemudian ini kode untuk inspection color untuk bulan ini. Oke, next lanjut aja. Oke, ini pembelajaran dari accident. Jadi ini pernah terjadi kecelakaan Pak di proyek gedung KBRI. Jadi kalau naik andang kemudian dia jatuh gitu. Maka pada beberapa pertemuan bulan berikutnya ini diskenariokan lagi gitu ya. Untuk lesson learned, dan lesson ini disampaikan ke disaster prevention meeting. Jadi meeting HSE yang mengundang seluruh pihak baik subkon maupun kepalanya ya, kepala perusahaan subkon itu untuk datang untuk mengecek pekerjaan mereka dan memberikan masukan gitu. Mungkin next lanjut aja. Ini contoh kegiatannya. Nah, ini yang tadi ya. Contoh shelter merokok. Nah, ini seperti ini contoh. Kemudian ini bagaimana konstruksi hijau. Secara pengalaman sudah coba kami tuliskan di buku konstruksi hijau. Nanti mungkin bisa saya coba upload juga ke KMS tadi. Oke, next. Pak Ahmad dan Pak Rizal, mohon izin karena waktu kita terbatas. Boleh dikasih closing statement dulu Pak untuk materi hari ini. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin terakhir dari saya mungkin langsung aja ke ini ya. Langsung aja ke penutup ya. Yang next Mas ke bagian yang peta jalan menuju revitalisasi. Nah ini sedikit kurang lebih 2 menit kami sampaikan terkait dengan peta jalan revitalisasi ADI untuk project delivery melalui project pengembangan enterprise arsitektur ADI khususnya bagian dari lingkup integrated project management system. Oke, next. Nah ini adalah project pengembangan EAD, kurang lebih ini sebagai one stop service dari menemukan tata kelola prosedur risiko dari setiap proses ADI termasuk worksheet dan tools otomasi prosesnya. Kemudian next lagi. Nah itu ada 2 bagian, yaitu transformasi tata kelola perusahaan digital di tingkat korporasi dan revitalisasi project delivery ADI untuk di tingkat proyek. Oke, next. Nah ini untuk menjadikan, dilakukan dengan 2 cara, harmonisasi proses bisnis dan revitalisasi project delivery method dengan cara mengadopsi lean construction, mengadopsi project production management, dan standarisasi kertas kerja proyek. Next. Nah ini next saja, lanjut. Lanjut saja, ini adalah tahapannya, kemudian lanjut. Nah ini akan dicapai dalam 3 tahapan besar. Yang pertama adalah kita akan lakukan harmonisasi proses bisnis proyek. Intinya prosedur step by step dari proyek mulai dari perencanaan, dari mulai tender sampai dengan closing akan dicoba dibuatkan prosedurnya, termasuk kemudian petunjuk kerjanya. Kemudian kita lakukan yang kedua adalah organisasi proyek yang lean. Jadi kita akan mencoba melakukan kajian
bagaimana proses bisnis yang lean harus ditunjang dengan organisasi proyek yang lean. Kemudian salah satunya hari ini kita laksanakan Stadium General Lean untuk memberikan menggugah terkait dengan mindset. Kemudian yang terakhir kita akan lakukan standarisasi kertas kerja mengadopsi yang sudah kita terima ya Pak Rizal sama di KPRI juga. Kemudian akhirnya kita harapkan 2026 kita benar-benar menjadi Beyond ADI. Ini itu yang bisa sebagai closing. Terima Boleh kasih. tepuk tangannya untuk Assalamualaikum dua warahmatullahi pemateri kita wabarakatuh. yang